Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sore hari ini saya akan membahas tentang dunia dan akhirat. Ya, makna dari dunia dan akhirat. Saya tulis dulu di sini ya. Dunia dan akhirat. Dunia. Akhirat. Terima kasih Bunda Zahra yang sudah bergabung di sini. Saya akan membuat sebuah rekaman lagi ya. Di sore hari ini, di malam hari ini saya akan membahas tentang dunia dan akhirat. Karena kemarin ada yang bertanya ya, dan kemarin juga ada yang pengen dibahas ya tentang dunia dan akhirat ini ya. Teman-teman semuanya bisa stay di sini. Ya, saya akan menjelaskan tentang makna apa itu dunia dan akhirat. Ya. Karena ini adalah salah satu request dari salah satu anggota grup Zero Ismi, di mana dia itu bingung ya, apa sih artinya dunia dan akhirat itu apa sih kayak gitu. Yang selama ini mungkin ya banyak sekali kita pahamnya bahwa dunia dan akhirat itu adalah sebuah letak ya, kayak sebuah letak geografis nantinya gitu ya. Misalkan ya, oh ini sekarang kita hidup di dunia ya sekarang ini. Kemudian nanti kita akan hidup di akhirat ya. Nah, arti dari dunia dan akhirat yang selama ini kita pegang itu masih seputar di situ ya. Makanya disinilah akhirnya saya akan membedah ini lebih dalam lagi supaya teman-teman lebih paham nih terkait dunia dan akhirat itu sendiri ya. Jadi teman-teman boleh dulu nih sebelum saya melanjutkan, teman-teman boleh tap-tap layarnya dulu ya. Silahkan sambil di tap-tap layarnya, dan jika nanti teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan bisa bertanya ya. Silahkan bisa diketik di kolom komentar ya. Saya akan jelaskan. Selama ini kita diberi pemahaman ya terkait dengan dunia dan akhirat itu ada sebuah kondisi letak geografis yang mungkin ini sekarang aku ada di dunia dan nantinya aku ada di akhirat, nantinya ya. Dan semua rata-rata ya membahas nantinya kita akan ada di akhirat. Akhirat adalah sesuatu tempat yang nantinya ketika mungkin ya kita beranggapan bahwa ketika kita sudah tidak ada atau bahasanya tubuh fisik sudah mati ya. Dan akhirnya kita pindah alam gitu ya, dan akhirnya kita akan merasakan akhirat dan dipersepsikan oleh pikiran, dipersepsikan oleh banyak orang yang mempersepsikan ya. Kemudian banyak sekali yang akhirnya apa? Karena mempersepsikannya itu sama sehingga apa? Masuk ke dalam pikiran kita itu juga sama. Ya, masuk ke dalam pikiran kita juga akan sama bahwa akhirat adalah suatu saat nanti, di saat nantinya. Nanti kalau kita sudah tidak ada di alam bumi ini misalkan ya, di bumi ini. Jadi nanti akhirat itu nanti gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan memberi pemahaman dulu kepada pikiran ya bahwa ya kalau kita lebih dalami lagi makna dari waktu itu ada enggak sih teman-teman? Waktu itu aslinya juga enggak ada ya. Waktu itu kan hanya kesepakatan ya. Misalkan ini jam 6 sore ya, nanti jam 7 itu sebuah kesepakatan yang sudah disepakati selama ini ya. Nah, kesepakatan itu ya terjadi ya, memang sudah kesepakatan, oh nanti, oh besok harinya ini hari Kamis. Habis Kamis itu pasti Jumat, habis Jumat tuh pasti hari ini itu. Nah, ini sudah dikesepakati. Jadi aslinya waktu itu ya nggak ada. Adanya saat ini, detik ini aja. Tapi karena ya sudah dipersepsikan, sudah disepakati oleh kolektif banyak universal sedunia ya bahwa hari ini adalah hari Kamis dan besok adalah hari Jumat, setelah hari Jumat ada hari Sabtu, setelah hari Sabtu ada hari Minggu, kemudian Senin lagi dan seterusnya seperti itu. Nah, makanya akhirnya apa? Kesepakatan itu yang akhirnya apa? Kesepakatan itulah yang akhirnya apa? Membentuk sebuah program pikiran ya bahwa waktu itu ada, nanti itu ada ya. Nanti besok, kemudian nanti suatu saat nanti setahun lagi itu ada, dan di dalam pikiran kita waktu itu selalu panjang terus. Nah, sedangkan kita akan melupakan detik ini, saat ini.
momen detik ini, saat ini. Dan aslinya ya kita itu hidupnya hanya satu ini ya, yaitu di detik ini. Detik ini, detik ini, detik ini, itulah kita sedang hidup di pada momen detik ini, sekarang, sekarang, sekarang. Ya, tapi karena sudah ada pemahaman kolektifnya ya, karena sudah ada pemahaman kolektifnya ya. Nanti teman-teman silahkan tanya, tapi aku jelasin dulu ya. Karena sudah ada pemahaman kolektifnya ya bahwa ya waktu itu besok ada, 2 hari lagi ada, setahun lagi ada, seminggu lagi ada, maka apa? Kita sudah mempersepsikan ya bahwa waktu itu ada. Waktu itu ada, padahal waktu tidak ada. Adanya saat ini, mindfulness sekarang, detik ini. Makanya di saat detik ini ya teman-teman bisa merasakan mindfulnessnya di detik sekarang. Itu pikiran kita itu enggak kemana-mana loh. Ya kalau misalkan kita bisa sadar penuh ini loh. Kita itu hanya hidup di ini, di detik sekarang. Ya akhirnya pakai hening gitu loh ya. Coba teman-teman ya rasa ini. Coba teman-teman ya rasa ini. Kamu di sini saat ini, di sini nih. Kamu sadar penuh di sini saat ini nih. Nah di momen itu tuh kayak pikiran kayak udah nggak ada, kayak kosong aja, pikirannya itu kayak bingung gitu loh ya. Nah itulah yang disebut dengan apa, medan energi kuantum ya. Nggak ada ruang dan waktu, adanya hanya kesatuan satu, tidak ada jarak tempuh ya, tidak ada yang jarak yang apa ya bahasanya itu, menghalangi. Misalkan aku ketemu Pak Sigit ya, aku ketemu sama Bunda siapa namanya, Bunda Zahra pun, aku nggak perlu ketemu Bunda Zahra ke rumahmu pun. Aku cukup di sini saat ini dan aku merasakan koneksi sama Bunda Zahra. Aku koneksi dengan Pak Sigit di situ dan ini udah bersama di sini ya. Jadi saya juga merasakan Pak Sigit ada di sini. Saya merasakan Bunda Zahra ada di sini gitu loh. Teman-teman bisa nggak sih ngerasain itu sekarang nih? Ya sambil dengerin aku ya. Sambil mendengarkan ini bisa nggak sih kalian coba sadar nih ya, bisa nggak kalian tuh merasakan aku juga di situ gitu. Makanya nggak ada lagi, nggak perlu aku tuh harus ketemu teman-teman ya, aku tuh nggak perlu ketemu, aku harus ke rumahmu tuh nggak perlu. Kenapa? Karena aku sudah merasakan kehadiran teman-teman tuh ada di sini ya. Makanya inilah yang disebut dengan medan kuantum. Medan kuantum tuh tidak ada ruang dan waktu, adanya kayak keheningan gitu loh. Keheningan yang tidak dibuat-buat kehening ya, tapi benar-benar keheningan yang kok pikiranku kayak ya kosong aja, ya kayak cuma diem gitu loh. Ya jadi kayak semuanya tuh akhirnya kayak diem, kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Ya, gimana teman-teman bisa nggak merasakan itu? Nah, inilah yang disebut dengan akhirat ya. Akhirat dunia adalah kondisi saat ini. Ketika kita sekarang ini ya dalam kondisi kita itu tahu badan fisik kita sekarang nih, kita kan tahu ya, oh ini badan fisikku ini badan fisik ada nih, dan apa yang kita lihat nih, ini adalah dunia ya, ini adalah dunianya. Dunia itu kan kelihatan atau material, oke ya, dunia itu materialnya ya, material ya, material itu berarti materi yang memadat. Jadi energi yang memadat itu adalah dunia. Ya, energi yang memadat adalah dunia. Seperti tubuh fisik kita ini kan energi. Energi yang memadat ini adalah dunia. Makanya ruh kita ini sedang berada di dunia. Di dalam tubuh fisik yang memadat energinya. Ini adalah dunia. Nah, kemudian akhirat mana? Akhirat di balik tubuh fisik, di balik material tubuh fisikmu, itulah akhirat. Kebatinan, energi, itulah akhiratnya yang nggak kelihatan tapi terhubung. Makanya sebelum jadi dunia itu ada akhirat dulu ya bahasanya ya. Kebatinanmu dulu. Kalau kebatinanmu sudah berlimpah, maka kamu akan mewujud, keberlimpahan batinmu itu akan mewujud pada kondisi dunia yang berlimpah. Mewujud menjadi materi. Ya, makanya itulah yang disebut dengan rezekimu akan datang. Mewujud. Ya, rezekinya mewujud jadi uang, jadi kesehatan, jadi teman-teman yang baik misalkan gitu ya. Itu mewujud jadinya. Tapi karena akhiratmu itu sudah baik, bahasanya gitu ya. Akhiratmu itu sudah oke-oke saja, makanya apa? Dunianya oke.
Nah, maka disinilah yang disebut dengan ketika kamu mengejar akhiratmu, maka duniamu mengikuti. Oke ya, nangkep ya. Jadi kalau kamu ngejarnya dunia, akhirat tuh enggak bisa. Karena memang hukum energinya ya, saat batinmu itu oke, positif misalkan gitu ya, keberlimpahan, maka dunia apa di luar diri kamu akan bercermin. Cerminnya akan berlimpah. Ya, paham ya? Makanya dunia dan akhirat itu seperti itu ya. Akhirat itu adalah kondisi batin kamu, kondisi batinnya, dalamannya. Kemudian dunia apa yang mewujud, jadilah material yang kelihatan mewujud. Makanya Allah kan nggak kelihatan ya. Allah hanya bisa dirasakan dengan kebatinanmu yang terhubung rasa gitu ya, bahasa rasa. Tapi Allah itu mewujud. Ya mewujud jadi apa? Ciptaannya. Jadilah manusia, jadilah hewan. Gitu ya. Ayo sama Umi. Ya. Begitu ya, sudah paham semuanya? Oke. Sudah paham apa yang saya jelaskan kan tentang dunia dan akhirat? Oke ya, sudah paham ya. Maka sesimpel itu dunia dan akhirat. Semoga teman-teman paham atas apa yang saya sampaikan di sini. Oke ya. Sesimpel itu saja dunia dan akhirat ya. Ya, jadi sekarang sudah paham ya apa arti dari dunia dan akhirat. Alhamdulillah ya sudah paham semuanya. Terima kasih banyak. Oke, nanti saya akan upload di YouTube lagi ya teman-teman ya. Saya sudahi dulu materi dunia dan akhirat ini. Jika teman-teman tadi sudah ketinggalan materinya, nanti silahkan bisa lihat di YouTube saya Zero Ismi. Oke ya. Ya, dunia dan akhirat dan sekarang sudah jelas, sangat-sangat jelas ya. Ya, dan paham ngelotok sekali bahwa hidup kita bukan ada di dunia. Hidup kita yang sejati ada dalam akhiratnya. Akhirat itu di mana? Ya dalam energi yang tak terlihat itulah di medan kuantum, di rumah Tuhan itulah medan kuantum yang satu sama terhubung di mana saya bisa terhubung dengan teman-teman walaupun saya tidak harus ke rumahmu ya, tapi saya ada di sini dan menyadari penuh kehadirannya teman-teman ada. Disinilah nanti akhirnya apa energi telepati itu bekerja. Disitulah manifestasi bekerja. Disitulah semuanya terhubung satu sama lain. Disitulah kamu ketika bertanya apapun akan dapat jawabannya. Di saat kamu masuk ke dalam medan kuantum, kamu sadar penuh siapa diri kamu. Di saat kamu benar-benar ya hidup dalam kesadaran, hidup dalam medan energi ilahi di rumah Tuhan itu sendiri, ya hidupmu itu ada di situ ya. Hidupmu itu bukan ada di dunia, hidupmu sudah ada di akhirat. Maka di akhirat itulah ada surganya. Di dalam surga disitulah kalian akan apa? Dilayani oleh semesta. Makanya ketika kalian menginginkan sesuatu dalam batinmu ya, kamu bertanya apapun kamu menginginkan sesuatu, kamu telepati, kamu lakukan apapun ya, disitulah terjadilah pelayanan semesta untuk kamu. Karena kamu sudah stay ya, berada dalam medan kuantum, medan energi yang tidak ada ruang dan waktu dan keajaiban. Disitulah terjadi kun fayakun seperti itu ya. Makanya ada orang yang sakit ABC langsung sembuh gampang gitu ya. Ada yang misalkan punya hutang banyak bisa cepat lunas. Kenapa? Karena dia sudah masuk dalam medan energi ilahi, medan kuantum, rumah Tuhan itu sendiri. Dan disitulah tidak ada yang disebut dengan mustahil. Karena pas semesta sudah bersamamu, semesta sudah ada ya bersama kamu, semesta sudah ada di dalam diri kamu sendiri gitu ya. Gitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak ya Allah yang sudah memberikan saya gift-giftnya, yang sudah komen-komen, sudah tap-tap layarnya ya. Terima kasih ya Pak Sigit dan Bunda Zahra dan teman-teman. Ada siapa ya ini ya, aku tak lihat dulu nih. Ada Bunda Linghas, ada Kak Linghas ya, ada Kak Aldi juga nih. Terima kasih banyak atas waktunya ya, terima kasih atas energinya yang sudah berada di sini ya. Semoga bermanfaat untuk alam semesta ini, untuk jiwa-jiwa yang ada di alam semesta ini ya. Semoga semakin sadar siapa diri kita sebenarnya dan akhirnya apa, kita hidup di dalam surga yang sudah tepat ada di sini saat ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.